Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makna ihsan. Dalam salah satu tulisan Muhammadiyah menjelaskan bahwa Ahmad Dahlan memetakan ajaran agama Islam menjadi 3. Yang pertama yaitu ilmu tauhid atau biasa disebut iman, yaitu meyakini Allah sepenuh hati. Yang kedua ilmu fikih atau Islam, yaitu menjalankan ibadah sesuai syariat. Dan yang terakhir adalah ihsan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang makna ihsan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Rafiq Muzakir LC.MA PhD. Beliau merupakan lulusan Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Selanjutnya beliau S1 di Universitas Al-Azhar Mesir, melanjutkan S2 di jurusan Kajian Timur Tengah UGM, dilanjutkan dengan S3 di Arizona State University, dan postdoc di University of Edinburgh, Skotlandia, dan beliau merupakan dosen UMY sekaligus sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Kepada Al-Ustadz Muhammad Rafiq Muzakir LC.MA PhD, dipersilahkan. Saya akan memulai pengajian ini dengan mengutip satu kaidah dalam ulumul Quran. Kaidah ini bisa kita pakai untuk memahami Al-Quran, sekaligus juga kaidah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bunyi kaidahnya begini: al-ihtimamu bil asya' ala qadri ihtimamil Qur'an biha. Al-ihtimamu bil asya' ala qadri ihtimamil Qur'ani biha. Sekali lagi biar mantap. Al-ihtimamu bil asya' ala qadri ihtimamil Qur'an biha. Memperhatikan sesuatu, atau kalau dibuat menjadi kata kerja, perhatikanlah sesuatu sesuai dengan kadar perhatian Al-Quran terhadapnya. Perhatikanlah sesuatu sesuai dengan yang menjadi kadar perhatian Al-Quran terhadapnya. Jadi apapun yang disebut oleh Al-Quran pasti sesuatu yang relevan, penting. Lebih-lebih kalau disebut dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Tikror, repetisi, pengulangan dalam Al-Quran. Berarti itu adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian kita saat membaca Al-Quran, atau bahkan perlu menjadi perhatian kita dalam hidup. Nah, salah satu konsep yang disebut Al-Quran berkali-kali adalah konsep al-ihsan. Apa Pak? Al-ihsan. Al-ihsan itu artinya apa? Kita kan sering mendengar istilah al-ihsan. Biasanya di sini ada yang namanya Pak Ihsan. Ada Pak Ihsan nggak? Ada nggak? Ada Pak Ihsan. Ada Pak Muhsin nggak? Mungkin ada ya di belakang-belakang gitu. Ada Pak Ihsan, ada Pak Muhsin, ada Pak Hasan. Oh malah yang depan kita ini Pak Hasan. Kalau Ibu Husna, ada Husna nggak? Husna itu sirah mu'annas dari ahsan.
Hasanah. Hasanah mu'annas dari Hasan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan itu kalau dalam bahasa Arab masuk kategori kata benda atau ism. Ism artinya adalah perbuatan baik kepada orang lain atau membuat sesuatu menjadi baik. Itu ihsan. Apa tadi, Bu? Membuat sesuatu menjadi baik. Pelakunya, terima kasih. Mau saya minum ternyata panas. Terima kasih, Mas. Pelakunya Muhsin. Jadi kalau ada orang namanya Pak Muhsin, selama ini kita panggil Pak Muhsin, Pak Muhsin. Oh, artinya itu orang yang berbuat baik. Pak Muhsin artinya orang yang berbuat baik. Ahsan, Al-Quran juga menyebut ahsan. Pak Zaini ahsan, Pak Zaini. Apa dalam surat Al-Muluk kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan al-maut, kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu sekalian yang paling ahsan, paling baik amalnya. Jadi ada siroh tafdil, bentuk superlatif dalam bahasa Inggris. Nah, dalam Al-Quran kata ihsan dan kata-kata yang terhubung dengan ihsan itu diulang sebanyak kira-kira berapa kali, Pak, Bu? Belum pernah ada yang ngitung ya? Saya juga belum pernah ngitung. Jadi saya akan mengutip satu tulisan, satu skripsi ditulis oleh salah seorang peneliti di UIN Jogja. Kata ihsan itu muncul sebanyak 108 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kembali ke kaidah tadi, perhatikanlah segala sesuatu sesuai dengan seberapa banyak Al-Quran memperhatikannya. Kalau Al-Quran menyebutnya 108 kali, maka berarti ihsan itu adalah satu konsep yang sangat penting dalam hidup kita. Dia muncul dalam bentuk fi'il madi, dia muncul dalam bentuk fi'il mudhari, dalam bentuk ismul fa'il, dalam bentuk masdar, dan dalam berbagai macam bentuk di dalam Al-Quran. Nah, secara umum ihsan itu bisa kita maknai menjadi 5 hal. Jadi silakan ibu-ibu bapak bisa mulai mencatat 5 makna dari ihsan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makna ihsan yang pertama, al-mubalaghah fi ada'il wajibat wat ta'at. Al-mubalaghah fi ada'il wajibat wat ta'at. Artinya adalah melakukan sesuatu lebih daripada yang diwajibkan. Melakukan sesuatu lebih daripada yang diminta. Nah, biasanya ihsan itu disandingkan dengan konsep adil. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 90 ada firman Allah, "Innallaha ya'muru bil adli
wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Kalau yang bapak-bapak biasa khotib insyaallah hafal ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk adil dan untuk ihsan. Coba lihat Pak, Bu. Adil, ihsan. Adil, ihsan. Contoh paling sederhana. Kalau saya mengucapkan salam kasual, Assalamualaikum. Kalau jawaban adilnya adalah Waalaikumsalam. Tapi kalau jawaban ihsannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih komplit. Kalau dijawab Waalaikumsalam itu sudah setara. Lah dia mengucapkan Assalamualaikum, kita juga mengucapkan Waalaikumsalam. Tapi kalau dilengkapi, doanya lebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ihsan artinya adalah melakukan sesuatu sebagaimana atau lebih daripada yang diminta. Dan ini berlaku dalam urusan ibadah sekaligus muamalah. Dalam hal ibadah, melakukan ibadah secara adil, itu kita misalnya melakukan sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, itu adil. Karena itu yang diminta. Nah, kalau ihsan derajatnya lebih tinggi. Orang yang ihsan adalah orang yang tidak cukup sekedar sholat 5 waktu, tapi juga menjaga sholat-sholat sunat lainnya. Terutama sholat rawatib. Sholat rawatib. Tidak cukup dengan puasa Ramadan, tapi juga puasa Syawal, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan puasa sunnah lainnya. Gak cukup dengan zakat mal, zakat fitrah, tapi juga dengan sedekah, dengan infak. Nah, termasuk juga ihsan dalam hal bermuamalah, berhubungan sesama manusia. Ini ada satu hadis yang menceritakan bagaimana Nabi mempraktekkan ihsan dalam hubungan muamalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah berhutang onta. Berhutang apa, Bu? Onta. Dalam satu riwayat tidak disebutkan siapa yang dihutangi Nabi, tapi dalam riwayat lainnya disebutkan yang dihutangi Nabi adalah seorang non-muslim, seorang Yahudi. Karena Nabi di dalam Madinah itu bertetanggaan dengan orang Yahudi. Suatu ketika orang Yahudi ini datang menagih, ya dengan cara agak memaksa, minta segera dikembalikan ontanya. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, tolong carikan onta untuk si fulan yang ontanya saya hutangi. Para sahabatnya muter-muter kemana-mana mencari onta yang setara dengan onta yang dipinjam dihutangi oleh Nabi, tidak ketemu. Akhirnya mereka laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami hanya ketemu dengan onta yang usianya lebih tua setahun. Lebih tua setahun. Apa kata Nabi? Tidak apa-apa, silahkan dibayarkan. Lalu kata Nabi, nah ini yang terkait dengan ihsan, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya sebaik-baik
kalian adalah orang yang paling baik cara dia nyaur utang. Ahsan tadi kan? Ahsan artinya paling baik. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik cara dia nyaur utang. Jadi kalau kita ngutang 200.000 selama setahun, adilnya, perbuatan adil adalah mengembalikan 200.000. Tapi ihsannya 200.000 sama minimal pisang goreng. Pisang goreng atau pisang rebus, Sasakir. Apalagi? Atau nraktir kopi. Lebih-lebih 200.000 5 tahun. 200.000 5 tahun yang lalu dapat ayam goreng berapa potong itu, Pak? 200.000 zaman sekarang ayam goreng mungkin ayam goreng besar mungkin ya, 1 atau 2 lah gitu. Ada inflasi. Jadi kata Rasulullah yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus cara nyaur utang. Tapi dengan syarat, karena ini bab hutang, yang menghutangi tidak boleh mensyaratkan kelebihan tertentu. Oh, sesok oleh nyaur, lu sini. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau pinjam 200.000, minta dikembalikan 250.000, itu masuk kepada bab riba. Nah, tetapi sebagai etika, yang minjam ya harus tahu diri. Tuh. Oke, jadi makna yang pertama, al-ihsan bimakna al-mubalaghah fi ada'i ta'at wal wajibat. Melakukan sesuatu lebih daripada yang diminta. Ihsan dalam pengertian yang kedua, maknanya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ini ada satu surat yang paling cocok untuk belajar tentang ihsan. Ihsan dalam pengertian akhlakul karimah. Surat Yusuf. Surat Yusuf. Dalam surat Yusuf itu kata-kata ihsan 5 kali disebut. Bahkan disebut di awalnya, surat Yusuf itu adalah ahsanal qasasi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah yang paling ahsan, kisah yang paling bagus, yaitu kisah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ini disebut sebagai muhsin 2 kali. Disebut sebagai orang yang berakhlakul kalimah 2 kali di 2 situasi yang berbeda oleh 2 orang yang berbeda. Situasi yang pertama adalah ketika Nabi Yusuf masuk penjara. Dijebloskan ke penjara, kemudian bersama Nabi Yusuf masuk juga 2 orang anak muda. Di dalam penjara, Bapak Ibu bisa ngebayangkan, di dalam penjara itu kan kumpulan orang-orang yang melakukan kriminal. Biasanya di dalam penjara kriminalitas itu tidak otomatis berhenti. Kadang-kadang masih berlanjut. Bahkan kadang-kadang membentuk geng sendiri kan di dalam penjara itu. Nah, Nabi Yusuf menunjukkan akhlakul karimah sehingga dia dapat pengakuan dari 2 orang temannya, dan 2 orang temannya ini non-muslim. Inna naroka minal muhsinin. Kemudian di episode selanjutnya dalam surat yang sama, Nabi Yusuf kemudian keluar dari penjara, bahkan kemudian menjadi menteri pertanian, atau kadang-kadang ada yang menyebutnya Perdana Menteri yang mengatur urusan pangan. Pada waktu itu di Mesir di sekitar Mesir terjadi musim paceklik, musim kekeringan.
Di mana-mana orang kekurangan bahan makanan pokok. Alhamdulillah Nabi Yusuf tidak menaikkan PPN-nya 12%. Biar bunyi sedikit Pak Syakir ya, nggak apa ya Pak Syakir? Alhamdulillah, justru Nabi Yusuf banyak memberikan bantuan bukan hanya kepada warga Mesir tetapi warga di sekitar Mesir. Mereka datang bawa kresek, bawa koper, bawa apapun untuk minta bantuan dari penguasa Mesir. Nah, sampailah kepada Nabi Yusuf saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah menzolimi Nabi Yusuf, pernah membuang Nabi Yusuf di sumur. Tapi saudara-saudaranya ini nggak tahu bahwa yang di depannya ini adalah adik mereka yang dulu mereka pernah buang ke sumur. Sehingga terjadilah peristiwa Nabi Yusuf membuat muslihat, satu cawan dimasukkan ke dalam tasnya Bunyamin sehingga Bunyamin tertuduh mencuri, dia harus ditinggal di Mesir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pengakuan tentang akhlak Nabi Yusuf itu diberikan ketika Nabi Yusuf di bawah sebagai tahanan residivis di dalam penjara, dan diberikan kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi penguasa. Akhlak Nabi Yusuf tidak berubah. Akhlak Nabi Yusuf tidak berubah. Perasaan bisa turun naik. Orang kan bisa sedih. Orang bisa kecewa. Di dalam penjara orang bisa terpukul, bisa jatuh gitu. Tetapi dalam penjara Nabi Yusuf tidak berubah akhlaknya. Bahkan ketika jadi penguasa tidak berubah. Nabi Yusuf dari penjara ke Perdana Menteri tidak berubah. Gitu. Nanti habis ini saya dimarahin Ustaz Syakir itu. Oke, itu makna yang kedua. Maknanya ihsan sebagai akhlakul karimah. Ihsan dalam pengertian yang ketiga, Mas MC nanti kalau sudah 40 menit saya diingatkan. Atau kalau sudah dekat saya diingatkan. Ihsan dalam pengertian yang ketiga artinya adalah rahmah, kasih sayang. Jadi orang yang berihsan itu adalah orang yang memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Al-Quran menyebut ihsan kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah, tunjukkanlah kasih sayang kepada orang tua, kepada anak yatim, termasuk juga sunnah Nabi Muhammad SAW menunjukkan berkasih sayang kepada makhluk Allah selain manusia. Nah, bab ini perlu kita singgung karena kadang-kadang kita abai, karena kita menganggap yang layak mendapatkan ihsan, rahmat dari manusia adalah manusia itu sendiri. Padahal Nabi mencontohkan, bahkan Nabi berlaku ihsan kepada binatang sekalipun. Pernah ibu-ibu pernah dengar cerita tentang Nabi dan onta enggak? Ini cerita menunjukkan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW hendak masuk ke perkebunan korma. Perkebunan korma ini milik salah seorang penduduk Ansor. Saya berusaha mencari tahu kenapa Nabi mau masuk perkebunan korma. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi ingin qada'ul hajah, membuang hajat. Nabi membisikkan sesuatu kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kata sahabat ini, saya tidak akan pernah membocorkan apa yang dibisikkan Nabi kepada saya. Ya mungkin urusan buang hajat, wallahu alam. Tetapi dalam peristiwa ini Nabi mencari kebun korma
Dan ketika akan masuk ke kebun korma, tiba-tiba Nabi didatangi oleh seekor onta. Onta ini kurus kering. Dalam riwayat yang lain, ini saya al-jam'u bainal haditsain, menggabungkan dua riwayat, disebutkan korma itu kurusnya minum air putih. Gara-gara kebanyakan nyebut tukang mebel tadi kali ini. Onta ini kurusnya punggungnya sampai perutnya itu sudah sangat dekat, hampir menyatu. Jadi wallahu alam apakah bentuk mubalaghah, bentuk berlebih-lebihan dari si periwayat hadis, tapi bisa jadi benar. Yang jelas unta ini kurus kering karena kurang makan, kurang nutrisi. Datang kepada Nabi dengan melenguh dan menangis. Kemudian menggerutu di depan Nabi. Nabi kemudian mengusap air matanya, mendengarkan ceritanya, dan setelah itu unta ini tenang. Dan setelah unta ini tenang, Nabi kemudian pergi ke hadapan sahabat yang lain, bertanya, siapa pemilik unta ini? Salah seorang dari penduduk Ansor ngangkat tangan, saya ya Rasulullah. Dalam hadis tidak disebutkan siapa sahibul jamal, tidak disebutkan siapa pemilik unta ini. Dan umumnya begitu ibu-ibu, kalau ada peristiwa negatif dalam sebuah hadis, perawi cenderung memubahamkan, menyamarkan pelakunya. Jadi biar tidak dikenang orang sepanjang sejarah bahwa ada si fulan dulu yang menelantarkan ontanya. Jadi dianggap itu peristiwa khilaf di zaman itu, dan yang bersangkutan sudah ditegur oleh Nabi, sehingga namanya tidak perlu diceritakan dalam hadis ini siapa. Nah, kata Rasulullah, afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati mallakallahu iyyah fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tudibuhu. Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam hewan ini, binatang ini yang Allah telah titipkan kepada engkau? Dia datang kepada saya mengadu bahwa engkau pemiliknya itu membiarkan dia lapar dan engkau menyiksanya. Sudah jarang diberi makan, dilecuti, dipukuli. Nah, itulah yang membuat dia menangis. Jadi hadis ini menunjukkan tentang banyak hal. Ada banyak faidah dari hadis ini. Salah satunya adalah kemukjizatan Rasulullah yang bisa mengerti bahasa binatang. Bisa mengerti di sini bisa dalam bentuk mengerti psikologi binatang. Kan kelihatan dari raut muka, dari wajah, dari ekspresi, dari postur tubuh juga. Atau memang Rasulullah punya kemampuan mengerti bahasa binatang. Kan la mani'a lidzalika. Tidak ada penghalang bagi kita untuk meyakini bahwa Rasulullah mengerti bahasa binatang. Dan faidah selanjutnya adalah Rasulullah memberi teladan kepada kita untuk ihsan, rahmah, kasih sayang kepada binatang sekalipun. Itu pengertian yang ketiga. Nah, pengertian ihsan yang keempat adalah ihsan dalam pengertian al-itqan. Al-itqan artinya adalah profesional. Melakukan sesuatu secara ihsan artinya adalah melakukan sesuatu secara profesional sehingga mencapai tingkatan unggul. Sampai mencapai derajat unggul. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini ada contoh menarik dari Rasulullah. Contoh yang disampaikan oleh Rasulullah ini sangat-sangat membumi. Rasulullah tidak mencontohkan tentang dosen penelitiannya harus bagus supaya banyak kumnya jadi profesor gitu. Enggak. Rasulullah nyontohkan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, bukan.
Rasulullah mencontohkan perbuatan ihsan dalam pengertian profesional dari perbuatan menyembelih binatang. Sehingga semua orang bisa membayangkannya dan semua orang bisa menariknya dalam kehidupannya sendiri-sendiri. Ini kata Rasulullah. Bagian pertama dari hadis ini pendek dan insya Allah mudah dihafal dan kita harus hafal. Apa kata Rasulullah? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk ihsan, profesional dalam melakukan segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik, bunuhlah dengan cara profesional. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau kamu menyembelih hewan ternak maka sembelihlah dengan cara profesional. Caranya bagaimana? Langsung disebutkan oleh Rasulullah, wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Hendaklah dia terlebih dahulu menajamkan pisaunya, fal yurih dzabihatahu, dan mendiamkan, membuat anteng sembelihannya, membuat nyaman sembelihannya. Jadi Rasulullah mencontohkan profesional dari perkara yang mudah kita bisa menyambungkan diri. Semua dari kita. Kalau menyembelih binatang ternak saja harus ihsan, maka semua hal yang lain yang kita lakukan harus ihsan. Apapun profesi kita. Di rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai suami, sebagai ayah, di tempat pekerjaan, ada yang mungkin sebagai pedagang, ada yang mungkin sebagai petani, sebagai ASN, ada yang dosen seperti Ustadz Syakir dan kami sendiri. Apapun profesi kita, lakukanlah secara profesional, jangan setengah-setengah. Capailah tingkatan unggul. Capailah tingkatan unggul. Nah, ini ada satu ungkapan dalam bahasa Arab yang penting sekali untuk kita ingat. Kata ungkapan ini, al-a'mal al-'adiyah la tuntijul hadarah. Perbuatan yang levelnya, kualitasnya biasa-biasa aja, itu tidak akan menaikkan kualitas peradaban. Hanya perbuatan yang sampai level unggul, hanya yang akan menaikkan kualitas peradaban. Jadi, maka bagi kita tidak ada tuntutan sekolah kita harus unggul, tempat kesehatan kita, rumah sakit kita harus unggul, masjid kita harus unggul. Ada yang politik, pemerintahan kita harus unggul, militer kita harus unggul. Hanya yang mencapai kualitas unggul yang akan memenangkan at-tanafus, kompetisi antar peradaban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, saya ingin menyimbung satu fakta, karena peristiwa Gaza ini kan belum terlihat ada ujungnya, ada akhirnya, dan harus ada selalu dalam memori kita. Kira-kira 2 bulan yang lalu kita terbelalak ketika membaca berita ada ratusan pager di Libanon yang tiba-tiba meledak dan melumpuhkan pejuang di Libanon, melumpuhkan Hizbullah. Ternyata pager itu sudah diisi bom dan dikendalikan dari jarak jauh. Israel tinggal pencet enter, meledak, lumpuh total itu Libanon. Itu kenapa tadi saya menyebut contoh militer. Bangsa lain yang
bahkan yang sekarang sedang menjadi penjajah, melakukan genosida, itu unggul dalam militer. Maka mau tidak mau kita harus punya militer yang baik. Kita harus mendorong supaya semua lini dalam kehidupan kebangsaan kita itu harus sampai pada derajat unggul. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang di bawah. Kecuali satu yang disebut oleh Ustaz Syakir tadi, korupsi. Oke, nah ini yang paling terakhir. Sebelum kita buka tanya jawab, makna dari ihsan adalah al-jamal. Al-jamal artinya adalah kecantikan atau keindahan. Melakukan perbuatan secara ihsan artinya adalah melakukan sesuatu secara cantik, indah, mencapai derajat estetis. Bukan sekedar bagus, tapi cantik, indah gitu. Nah, dalam Al-Quran sendiri surah At-Taghabun Allah menyebut ihsan dalam pengertian cantik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, dengan benar, dan telah membentuk wajah atau rupa kalian, dan Allah telah mempercantik rupa kalian. Fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali. Jadi Allah sudah melakukan perbuatan sebaik-baiknya, secantik-cantiknya untuk menciptakan kita. Dan dalam hadis juga disebutkan bagaimana Rasulullah juga selalu tampil ihsan. Rasulullah selalu tampil menarik, selalu tampil menawan. Rasulullah kalau tampil selalu dandan, tidak pernah dalam keadaan tidak rapi. Rasulullah selalu memakai minyak wangi. Rasulullah memperingatkan kalau ada orang yang datang ke muka publik dengan membawa bau badan. Ya mungkin yang ada di sekitarnya nggak enak ngasih tahu gitu. Nah, mumpung sedang ceramah saya kasih tahu. Kalau kita datang ke muka publik, datang ke tengah orang banyak, sunnah Rasulullah adalah ya datanglah dengan cara yang baik, datanglah dengan wangi-wangian. Rasulullah pernah menegur sahabatnya yang rambutnya acak-acakan. Jadi bertentangan dengan sunnah Rasulullah kalau nggak nyisir rambut. Kalau nggak nyisir rambut pakai peci aja, Pak. Pakai peci aja. Aman. Kalau dibuka semua peci bapak itu berantakan semua ya, Pak ya. Kata Rasul, emang nggak ada sisir nih buat nyisir. Terus Rasulullah pernah menegur sahabatnya yang bajunya kotor, emang nggak ada air buat nyuci, gitu. Jadi sunnah Rasulullah itu adalah selalu tampil estetis, selalu tampil menarik, selalu tampil menawan. Nah, ihsan itu adalah menampilkan sesuatu dengan kecantikan. Termasuk tempat ini alhamdulillah sudah didesain oleh Ustaz Syakir dan kita semua dengan penuh ihsan. Karena estetikanya tinggi gitu. Sejuk, cantik, indah, sambil pengajian sambil lihat yang hijau-hijau di sekeliling kita. Ini satu contoh perbuatan dilakukan dengan ihsan, dengan mementingkan estetika. Masih ada waktu Mas? 40 menit tadi? Masih ada. Kalau masih ada saya ingin menyampaikan satu cerita ini. Cerita penutup sebelum kita masuk ke tanya jawab. Kisah dari seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1 dari 5 orang. Jabir bin Abdullah, dia sahabat Al-Ansori. Jadi aslinya orang Madinah. Dia meriwayatkan hadis karena wafat dalam usia yang sudah cukup sepuh. Suatu ketika Nabi bersama para sahabatnya melakukan ekspedisi. Suatu perang Sariyah.
Kemudian semua sahabat disuruh oleh Nabi untuk berangkat duluan jalan karena Nabi ingin menjemput satu orang tertinggal di belakang. Nabi belum kelihatan siapa sahabatnya, nanya dari jauh, "Siapa itu?" "Saya Jabir ya Rasulullah." Didatangi Jabirnya. "Ada apa Jabir?" Nah, ini cerita sangat panjang. Dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut peristiwa ini di dalamnya ada 100 faidah, ada 100 pelajaran moral. Tapi nanti yang akan saya ambil cuma satu bagian yang terkait dengan ihsan sebagai kecantikan, sebagai estetika. "Saya ya Rasulullah, kenapa kamu lesu wahai Jabir?" "Ini Rasulullah, unta saya ini jalannya sudah sangat lemot. Unta saya tua. Plus orang tua saya juga sudah meninggal." Nah, bapaknya Jabir bin Abdullah, siapa namanya? Bapaknya Jabir bin Abdullah, bapaknya siapa? Abdullah. Bapaknya si Abdullah meninggal pada peristiwa perang Uhud. Jadi bapak saya meninggal di perang Uhud, meninggalkan banyak hutang. Saya punya 7 orang adik, saya paling tua dan semua adik saya perempuan. Saya cuma punya 1 onta ini. Jadi besar sekali tanggungannya. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah mendoakan onta itu, kemudian dipukul sedikit, tapi bukan pukul kekerasan, cuman pukul untuk melecut. Setelah didoakan dan dilecut oleh Rasulullah, onta itu berlari dengan sangat cepat. Bahkan kata si Jabir bin Abdullah, menjadi onta dengan lari tercepat yang pernah dia lihat. Itu salah satu sisi lain dari kemukjizatan Rasulullah. Kemudian setelah itu terjadi tawar-menawar karena Rasulullah ingin membelinya. Tapi si Jabir bilang, "Enggak, saya jual Rasulullah, saya kasih aja." "Enggak, saya beli." Bolak-balik tawar-menawar, jatuhlah harga 40 dirham. Jatuhlah harganya, besok mau diserahkan oleh Jabir ontanya. "Besok Rasulullah saya serahkan ontanya karena saya mau pulang dulu ke rumah dengan onta ini." Nah, rupanya besok Rasulullah tidak ngambil ontanya. Uangnya dikasih Rasulullah kepada si Jabir, tapi ontanya tidak diambil. Ontanya justru dikembalikan kepada si Jabir. Jadi Rasulullah tadi tawar-menawar lama ternyata cuma latihan dagang. Latihan supaya si Jabir ini punya kemampuan untuk tawar-menawar, dan supaya si Jabir ini punya waktu berlama-lama dengan Rasulullah. Maka salah satu faedah dari hadis ini adalah kecintaan Rasulullah dengan para sahabatnya. Bahkan kata para ulama itu, semua sahabat itu merasa orang yang spesial dekat Rasulullah. Karena Rasulullah selalu memberikan perhatian kepada sahabat ini, kepada semua sahabat. Nah, singkat cerita, ini saya sudah diperingatkan Ustaz Syakir tentang ihsan tadi. Dalam peristiwa ini sahabat ini buru-buru mau pulang. "Mau kemana kamu? Mau pulang?" "Sebentar, jangan buru-buru pulang." Nah, ada satu hal yang belum saya sebutkan tadi. Si sahabat Jabir ini usia 16 tahun sudah menikah. Kata Rasulullah, "Kamu menikah dengan gadis apa janda?" "Janda Rasulullah." "Kenapa tidak dengan gadis?" Rasulullah pertanyaannya, kenapa tidak dengan gadis? Asalnya kalau bujang menikah dengan gadis. Tapi kata si Jabir bin Abdullah, "Rasulullah, saya punya adik 7 orang. Saya kepengen punya istri yang bisa bertindak seperti ibu bagi adik-adik saya." "Oh, oke, saya paham," kata Rasul. Jadi bagi seorang bujang menikahi janda tidak ada masalah. Karena Rasulullah sendiri menikahi Khadijah. Tapi hukum asalnya ketika Rasulullah bertanya, "Kenapa tidak dengan gadis?" Itu lebih diutamakan gadis. Kata Rasulullah, "Ya, kamu biar bisa ceria bersama, senang-senang bersama-sama." Nah, kata Rasulullah, "Jangan buru-buru masuk ke Madinah, kita masuk malam hari aja.
supaya satu orang dari kita yang dalam peperangan itu bisa pulang duluan, kemudian bikin pengumuman di Madinah, bikin woro-woro, woi, ini pasukan Rasulullah akan segera tiba. Nah, supaya ibu-ibu di rumah siap-siap. Kata Rasulullah, supaya ibu-ibu yang belum sisiran rambut, sisiran dulu. Nah, ada satu bagian ini yang harus disebut juga, supaya yang bagian perlu dicukur dulu. Itu kata bunyi hadisnya begini, supaya saya tidak dianggap mengarang. Kaitam syito asy'aitha watastahiddal mughibah. Supaya dia, istri kamu yang janda tadi itu mencukur bagian yang perlu dicukur dulu. Waqala, kemudian Rasulullah mengatakan, idza qadimta fal kais al kais. Kalau kamu datang, maka datanglah dengan pelan-pelan. Jadi Rasulullah ini memposisikan dirinya sebagai seorang ayah bagi Jabir yang sudah kehilangan ayah, dan seorang penasehat bagi Jabir yang baru saja menikah. Ini baru saja menikah, kemudian ditinggal perang, nggak sabar kepengen datang pulang ke rumah. Nah, itu tabiatnya kalau terpisah lama begitu, kalau ketemu istri mungkin ganas gitu. Rasulullah tahu psikologinya itu, Bu. Rasulullah tahu psikologinya, maka kata Rasulullah, fal kais al kais, maka pelan-pelanlah. Dan ini yang ihsan dua belah pihak. Yang ihsan istrinya dandan. Suami pulang dari luar kota, Ustadz Syakir pengajian ke Kalimantan, ke Sulawesi, pulang-pulang istri dandan. Tampil cantik. Suaminya juga dandan, suaminya juga ihsan dengan cara apa? Dengan cara pelan-pelan. Nah, itu ihsan dalam pengertian selanjutnya, yaitu ihsan dalam pengertian tampil cantik, tampil menawan, tampil estetis. Dalam pengertian seluas-luasnya. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Oh, sudah 6:30. Tadi saya tidak diingatkan. Iya. Saya akhiri, kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bajuki, berasal dari Jotawang, Salakan. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi disebutkan salah satu arti ihsan adalah melakukan sesuatu melebihi yang diwajibkan. Padahal di dalam konsep Islam ada konsep keseimbangan, yaitu tawassul. Dan juga di dalam salah satu hadis Al-Bukhari disebutkan Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Dan yang saya tanyakan di sini, bagaimanakah kita harus menerapkan ihsan yang sebenarnya agar kita tidak termasuk orang yang berlebihan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Masya Allah ilmunya. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga, Ustadz Syakir dan seluruh jamaah Kopi Ngaji, insya Allah semuanya selalu sehat dan istiqomah dalam lindungan Allah. Semoga insya Allah husnul khotimah. Mungkin pertanyaan saya dianggap nggak ada hubungannya dengan apa yang Ustadz sampaikan, tapi bagi saya itu sangat ada hubungannya. Mungkin dianggap sepele, tapi bagi saya sangat penting. Yaitu bagaimana ucapan kalau kita diberi sesuatu. Setahu saya jazakumullah khairan katsira, atau jazakallah untuk laki-laki, jazakillah untuk perempuan, atau cukup syukran saja. Karena selama ini kan saya tahu, saya dengar itu jazakumullah khairan katsir. Atau moga saya mohon ilmunya, karena setelah mendengarkan tadi kok Ustadz ahli bahasa Arab, jadi mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya belum syukur ya. Saya Sendang dari Jatimas.
Sendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan masalah ihsan di sekitar lingkungan kita khususnya, ini kan di rumah tangga banyak sering kita temukan adanya hewan-hewan seperti semut, lalat, kucing dan sebagainya, nyamuk dan sebagainya. Bagaimana kita itu bisa berbuat ihsan terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Karena bagaimanapun juga sering kadang kita itu gemes, banyak nyamuk dimatikan dengan cara apapun, bahkan ada alat yang canggih seperti raket dan sebagainya itu. Ada semut juga begitu. Bagaimana Ustaz? Kita itu bisa berbuat ihsan terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, halo. Mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, yang disampaikan Bapak tadi kan ihsan sebagai apa gitu kan. Nah, saya mau bertanya, dapatkah ihsan itu bisa dijadikan sebagai inspiratif motivasi misalnya? Misalnya begini, sebagai manusia, hiduplah kamu ketika bekerja seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi ketika ibadahlah kamu seakan-akan besok pagi mati. Nah, ini bisa tidak, itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan bagus-bagus dan penting-penting. Yang bikin pengajian ini tambah seru suasananya adalah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dari kanan 2, depan dan kiri tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana kita memaknai ihsan sebagai perbuatan melakukan kewajiban lebih daripada yang diminta, tetapi tidak sampai pada tahap berlebih-lebihan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya ada satu konsep yang harus kita kenal. Selain ihsan tertinggi, adil, di bawahnya adalah az-zulm, zolim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi ihsan itu dianjurkan, didorong oleh agama, bahkan Rasulullah tadi menyebutnya katabal ihsan, mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu, tetapi dengan catatan tidak sampai pada tahapan kita melakukan perbuatan zolim, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, dalam hal ini ada hadis Rasulullah yang relevan. Ada orang yang datang kepada Rasulullah, "Inni asum wala uftir." Saya orang yang puasa terus tidak berbuka. "Ini akum wala anam." Saya sholat tahajud, saya sampai tidak tidur. Kemudian satu lagi orang bilang, "La atazawwaj." Saya tidak menikah. Jadi ada yang tidak sampai tidak tertidur hanya untuk ibadah, kemudian tidak berbuka untuk berpuasa, sampai kemudian tidak menikah. Kemudian kata Nabi, "Inni akhsyakumullah." Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau saya berpuasa, asum wa uftir. Kalau saya berpuasa, saya berbuka. Aku wa anam. Saya tahajud tapi saya tidur dulu juga. Wa tazawwaj. Nah, maka keluarlah hadis yang populer itu, faman raghiba an sunnati falaisa minni. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah bagian dari golonganku. Jadi ihsan kita upayakan untuk kita capai, tapi jangan sampai merusak hak orang lain yang ada di sekitar kita, kemudian sampai termasuk juga merusak hak diri kita sendiri. Inna li'ainika 'alaika haqqo. Kata Nabi, matamu itu juga punya hak atasmu.
Walizaujika 'alaika haqqo, istrimu juga punya hak atas dirimu. Wali badanika 'alaika haqqo, fisikmu juga punya hak atas dirimu sendiri. Fa'tikul ladzi haqqin haqqo, maka berikanlah hak kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi begitu catatannya. Kemudian mengenai jazakumullah khairan kasiron, itu kita pecah-pecah Bu ya. Jaza satu kata, kum satu kata, Allah satu kata, khairan satu kata, katsiran satu kata. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Atau jazakumullah ahsanal jaza, itu semoga Allah membalasmu ahsan, dengan balasan yang paling ahsan, yang paling baik. Atau ya syukron bisa. Atau Bu, Bapak-bapak, kalau kita mau berterima kasih dengan bahasa kita sendiri juga nggak apa-apa. Terima kasih, matur nuwun, mungkin diparingi sehat, mungkin diparingi barokah. Tidak harus berbahasa Arab, tapi juga mengucapkan bahasa Arab tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jangan disalahkan loh orang mengucapkan terima kasih dengan bahasa Arab. Itu siapa tahu yang bersangkutan sedang belajar bahasa Arab atau sedang ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan hadis. Jadi mau ucapan terima kasih bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Makassar. Saya sendiri belum diperkenalkan, saya orang Palembang. Nah sama dengan bahasa Palembang, wong kita galo, terima kasih kan, itu juga boleh. Dan juga dengan bahasa Arab juga boleh. Memang kelebihannya kalau kita mengucapkan dalam bahasa Arab itu doanya komplit, jazakumullah khairan katsiro. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan biasanya cuma matur nuwun. Dalam bahasa Inggris cuma thank you. Kan jarang God bless you gitu ya. My God multiply your reward gitu. Semoga Allah memultiplikasi melipat gandakan pahalanya, jarang gitu. Jadi memang kelebihan dalam bahasa Arab itu adalah ada doa di ujungnya. Tapi di dalam hati saya sebenarnya dalam pikiran yang menuturkan matur nuwun, insya Allah dalam hati itu mendoakan matur nuwun ya Pak Bu. Nah dalam hati walaupun tidak keluar mugi-mugi diparingi, insya Allah dalam hatinya ada doa gitu. Jadi itu yang kedua. Nah yang ketiga tadi mengenai hewan. Kan tadi Nabi menyayangi onta, tapi nggak disebut Nabi menyayangi semut, nyamuk gitu. Prinsipnya gini aja Pak, saya ajarkan satu kaidah fikih yang mudah dihafal. Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Kemudorotan itu dihilangkan. Apapun bentuk kemudorotan itu, mau kemudorotan besar dalam bentuk apapun, dalam bentuk urusan negara, dalam urusan penjajah, sampai dalam urusan nyamuk, urusan tikus, urusan semut, urusan misalnya ada yang kurang cocok, ad-dararu yuzal. Atau kalau kaidah yang lain bunyinya la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Jadi itu kaidah yang mudah dihafal. Segala hal yang mendatangkan keburukan, ketidaknyamanan, mendatangkan kerusakan, itu dihilangkan, disingkirkan. Nah maka dengan kaidah itu kita bisa menjawab. Kalau ada nyamuk gatel ya, iya. Kalau perlu cari alat coba gitu, biar gak pakai tangan gitu. Pakai raket atau pakai obat nyamuk. Tapi hati-hati dengan pernapasan nanti kalau obat nyamuk. Oke, pertanyaan tadi yang terakhir, bisa nggak ihsan kita jadikan motivasi untuk beramal sekuat tenaga dan seolah-olah kita hidup selamanya, kemudian apa tadi Bu? Beribadah sekuat tenaga seolah-olah kita meninggal besok gitu ya. Ya bisa juga dimaknai seperti itu.
dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Jadi ayat itu diawali dengan ini kalimatnya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini pertanyaan ibu persis ini. Carilah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang dahulukan Allah darul akhirat dulu. Carilah akhirat, kejarlah akhirat. Tapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam hal urusan akhirat, dalam urusan duniawi, kamu buatlah ihsan. Persembahkanlah dengan persembahan sebaik-baiknya. Itu. Jadi memang sudah tepat dan ini babnya. Saya kira itu jawaban dari saya.